Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada video bagian kedua ini masih tentang elektrokimia, akan dicoba dijelaskan tentang beberapa contoh untuk perhitungan di dalam sel elektrokimia, terutama menghitung potensial sel. Semangat terus dalam belajar. Apa berjalan spontan karena menghasilkan potensial selnya yang positif nilainya ya. Nah, yang perlu kita ingat sekali lagi bahwa dalam sel elektrokimia itu ada istilah kepan, katoda positif, anoda negatif ya. Dan ingat Krauss, di dalam kutub katoda atau elektroda katoda selalu terjadi reduksi dan pada anoda selalu terjadi oksidasi. Dan nanti pada sel elektrolisis ya, pada bagian khusus kita akan jelaskan pada video berikutnya nanti tentang sel elektrolisis ya. Ingat, kenapa katoda negatif, anoda positif, dan selalu terjadi pada katoda reaksi reduksi dan anoda reaksi oksidasi. Jadi ingat, pada sel elektrokimia kepan Krauss, elektrolisis kenap Krauss. Ini sebagai contoh ya, kita akan menghitung potensial sel ya. Contohnya untuk Cu dan Zn pada keadaan standar ini diketahui ya, masing-masing potensial reduksinya untuk Cu ya Cu2 plus ya, ditambah 2 elektron menjadi Cu, ini potensial reduksinya adalah plus 0,34 volt ya. Kemudian Zn juga potensial reduksinya minus 0,763 volt. Maka berapa selnya? Nah, gimana mencarinya? Nah, kita ingat ya bahwa elektrokimia syaratnya selnya harus positif karena reaksinya berjalan spontan. Tapi yang jelas kita ingat ya, tadi ada kepan dan ada Krauss. Jadi pada kutub katoda itu positif, anoda negatif, dan selalu pada kutub katoda terjadi reduksi dan pada anoda terjadi oksidasi. Jadi kalau disediakan potensial reduksinya yang standar, maka untuk menyelesaikan berapa potensial selnya dan persamaan setengah reaksinya masing-masing, kita harus bisa memprediksi ya, yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Dari mana? Nah, itu kita ingat ya, sebentar. Kita ingat yang namanya deret volta ya. Di sini ada logam lithium, kalium, barium, strontium, kalsium dan seterusnya. Dan di sebelah kanan H itu ada Cu ya, ada Hg, Ag, Pt, Au ya. Nah, supaya lebih mudah diingat ya, ini logam-logam yang ada di sebelah kanan tanda panah, bukan tanda panah, maksudnya sebelah kanan hidrogen itu kan ada Cu ya, biasanya kita singkat supaya lebih mudah ya. Jadi misalnya kerupuk hangus agak pahit Au. Nah, yang sebelah kiri hidrogennya mau dihafal juga boleh ya, tidak juga boleh, yang jelas bisa membedakan urutannya. Logam-logam yang ada di sebelah kanan hidrogen adalah yang mengalami reduksi umumnya ya. Jadi ada tembaga ya, ada raksa, ada Ag ya, kemudian juga ada PT dan Au ya. Jadi kerupuk hangus agak pahit Au. Nah, ini urutannya harus jelas ya. Jadi artinya kalau yang logam-logam sebelah kiri hidrogen itu biasanya cenderung mengalami oksidasi. Jadi kalau ditanya misalkan ya, siapa yang mengalami oksidasi Zn atau Cu? Nah, karena urutannya kita lihat Zn ada di sebelah kiri hidrogen, maka Zn cenderung mengalami oksidasi dan Cu cenderung mengalami reduksi. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi ya, yang ini sebagai contoh. Dalam soal selalu disediakan potensial reduksinya masing-masing. Tapi kenyataan dalam menghitung selnya, kita harus tahu siapa yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi. Berdasarkan data potensial deret voltanya bahwa Zn itu cenderung mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi ya. Maka
Cu tetap di sini mengalami reduksi dan Zn mengalami oksidasi, maka harus dibalik untuk Zn tentunya, dan voltasenya juga akan terbalik, yang tadinya minus sekarang menjadi positif. Mengapa? Karena tadinya mengalami reduksi, sekarang mengalami oksidasi ya. Dilihat dari potensial atau deret voltanya yang ini, bahwa Zn cenderung mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi ya, seperti itu. Maka secara umum kalau kita buat persamaannya akan seperti ini. Cu 2 plus tambah Zn ya, menjadi Cu ditambah Zn 2 plus, artinya Cu mengalami reduksi ya, Zn mengalami oksidasi. Maka nanti sebetulnya ini harus dibalik reaksinya ya. Jadi Zn menjadi Zn 2 plus ditambah 2 elektron, dan ini menjadi plus 0,763. Sedangkan SL-nya menjadi dijumlahkan 0,34 ditambah 0,763 menjadi 1,03 volt, seperti itu. Nah, ini secara umum seperti ini yang tadi sudah dijelaskan soalnya ya. Jadi Cu potensial reduksinya sekian dari soal tadi, Zn juga sekian ya. Karena Zn sekarang mengalami oksidasi, maka dituliskan seperti ini, dibalik ya. Maka untuk voltasenya juga akan terbalik, yang tadinya minus sekarang menjadi positif, yang tadinya mengalami reduksi sekarang mengalami oksidasi. Dan selanjutnya ini dijumlahkan dan kita samakan ya. Ini kita coret 2 elektron di kiri dan 2 elektron di kanan. Kemudian tersisa Cu2 plus kita turunkan ke sini ya. Kemudian ditambah juga yang di sebelah kiri tanda panah ini ya. Zn kita turunkan ya. Kemudian ini juga Cu kita turunkan ya. Dan Zn 2 plus kita turunkan, sehingga potensial selnya itu penjumlahan dari setengah sel reduksi dari Cu ini dan juga setengah sel dari oksidasi Zn ini ya. Hasilnya sekitar 1,10 volt ya, yang lebih tepat. Nah, tadi kan 1,03 kalau tidak salah ya. Nah, itu sebetulnya reaksi yang terjadi ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan untuk menghitung SL itu secara umum adalah 0 dari reduksi dikurangi 0 oksidasi ya. Tetapi supaya lebih memahami, kita biasanya menggunakan persamaan reaksinya seperti ini, setengah sel reduksi dan setengah sel oksidasi. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh soal ya. Diketahui potensial reduksi dari Cu ya, ini adalah plus 0,34 volt. Kemudian untuk Ag ya, plus 1 elektron, ini plus 0,80 volt. Tentukan E0 selnya dari kedua elektroda tersebut ya. Jadi yang harus kita ingat dan harus kita prediksi ya adalah siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Dilihat dari apa? Dari deret volta ya. Ini Cu jelas ada di sebelah kanan hidrogen. Ingat, kerupuk hangus agak pahit out ya. Maka Cu cenderung mengalami reduksi, dan Ag juga kebetulan ada di sebelah kanan hidrogen, maka dia juga mengalami reduksi ya. Tapi dalam hal ini kita harus menentukan tetap ya siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi berdasarkan urutannya ya. Karena Ag itu ada lebih ya di sebelah kanan dan Cu dekat dengan H, maka diprediksi Cu mengalami oksidasi dan Ag mengalami reduksi, walaupun dua-duanya ada di daerah atau cenderung untuk mengalami reduksi. Tapi kita dalam elektrokimia harus menentukan mana yang cenderung mengalami reduksi dan cenderung mengalami oksidasi ya. Jadi Cu dalam hal ini cenderung mengalami oksidasi, maka Cu ya nanti akan terbalik menjadi Cu, kemudian Cu2 plus tambah 2 elektron, maka voltasenya juga menjadi
negatif tentunya ya, 0,34 ini negatif ya. Nah, sedangkan untuk Ag ya ini tentunya dia tetap karena mengalami reduksi ya, 0,80. Tapi dalam persamaan kita ingat ya, supaya sama ya, maka di katoda kan selalu terjadi reduksi ya. Ingat Rao, pada anoda terjadi oksidasi ya. Jadi Ag plus ini ya sebetulnya ya. Nah, seharusnya ini disamakan, artinya ini kali 2 ya. Kenapa? Karena supaya elektronnya habis ya. Ini juga semua dikalikan 2 sebetulnya ya. Jadi voltasenya juga akan 2 kali 0,80, dan ini ada 2 Ag ya. Ini juga 2 Ag sebetulnya seperti itu ya. Nah, kemudian persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Dan sebetulnya SL-nya itu menjadi berapa ya? Jadi 2 kali 0,80 nanti dikurangi dengan 0,34, atau 2 kali 0,80 volt ditambah minus 0,34 volt ya. Nah, itu. Seperti itu ya. Karena positif maka ini reaksinya juga spontan. Kemudian contoh yang kedua ya. Ini masih Ag plus ditambah elektron ya. Ini potensial reduksinya sekian sama ya. Kemudian untuk Al 3 plus ya, minus 1,66 volt. Kita tetap ingat Rao ya, dan juga pan, atau ada positif ada negatif ya. Jadi kita prediksi dulu Ag atau Al yang mengalami oksidasi ya. Kita lihat dari volta, Ag berada di sebelah kanan dari hidrogen, maka dia cenderung mengalami reduksi ya. Dan Al itu cenderung mengalami oksidasi ya. Jadi jelas maka Al di sini akan menjadi plus ya, plus 1,66. Sedangkan Ag ini harus dikali 3. Mengapa? Supaya persamaannya ya. Nah, supaya sama, ini kan 3 elektron, ini juga 3 elektron. Artinya ini nanti harus semua dikali 3 ya. Jadi 3 Ag plus ditambah 3 elektron menghasilkan 3 Ag, dan ini potensial NO-nya juga ini 3 kali 0,80 ya. Jadi secara umum tadi kan kita bisa menggunakan rumus bahwa potensial sel itu sama dengan NO dari reaksi yang mengalami reduksi ya dikurangi dengan reaksi yang mengalami oksidasi. Tapi biasanya kita akan menggunakan persamaan. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kalikan 3 ya. Mengapa? Ya, karena ini supaya sama persamaan reaksinya ya. Dari Al3 plus ditambah 3 elektron. Nah, seperti ini. Ini kita coret ya. Nah, kemudian kita turunkan ya. 3 Ag plus, kemudian juga ditambah Al ya, kemudian ini 3 Ag ditambah Al3 plus, maka asalnya penyebelahan dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, yaitu 4,06 atau plus ya. Jadi artinya reaksinya juga berjalan spontan seperti itu ya. Itu sebagai contoh ya dari penghitungan sel volta atau sel elektrokimia, menghitung potensial selnya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ini dapat bermanfaat dan dapat diingat dan dipahami oleh para pelajar ya, terutama dalam mempelajari sel elektrokimia. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.